kelas A PGRI semester 4 dengan NPM 1811110042. Di sini aku balik sendiri nih, aku sama kakak aku namanya Devi Onesari. Hai, aku Devi. Jadi kita di sini mau berdiskusi sekaligus sharing tentang apa? Tentang COVID-19 atau coronavirus Dan cara pencegahannya. Nah, sebelum mencapai ke tahap pencegahan coronavirus, kita tuh harus lebih baik kita mengenal ya virus corona itu apa. Apa sih coronavirus itu? Jadi coronavirus itu adalah keluarga besar virus yang menyerang atau menginfeksi saluran pernapasan dari ringan hingga sedang, dan itu tuh kayak flu gitu ya. Jadi itu ada berbagai macam virus corona yang lebih parah. Contohnya itu seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, yang kedua itu ada Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, yang ketiga itu ada pneumonia, dan yang terakhir itu ada coronavirus atau COVID-19. Nah, virus corona ini ditemukan pada akhir tahun 2019 atau lebih tepatnya pada bulan Desember 2019 dan menyebar hingga kini. Nah, virus corona ini masuk ke Indonesia itu setahu aku tuh ya pada awal tahun 2020 atau pada bulan Maret 2020. Jadi gitu penyebaran virus corona. Nah, kamu tau gak sih gimana virus itu bisa menyebar, atau kayak mana sih virus itu kok bisa menyebar gitu? Setahu aku ya, penyebaran virus corona ini dari percikan air virus si penderita virus saat dia batuk atau bersin. Itu sih setahu aku. Nah, itu salah satu juga ya. Jadi ada berbagai macam cara penyebaran virus corona itu sendiri. Nah, yang aku tahu juga tuh bisa jadi misalnya kita lagi keluar nih ya, terus lagi di tempat umum, kita nggak sengaja megang benda-benda yang benar-benar itu sudah terjangkit virus atau kena bersin atau batuk dari si penderita. Terus kita megang nih, terus kita nggak sengaja megang mata, hidung, dan mulut kita tanpa mencuci tangan kita dengan benar, itu kita bisa terinfeksi virus corona. Nah, dengar-dengar virus corona ini berasal dari hewan ya? Jadi awalnya virus corona ini bersumber dari hewan seperti unta, unggas, kelelawar. Nah, tapi ternyata virus ini berevolusi dan dapat menginfeksi manusia. Tapi sebenarnya tuh berevolusi sangat susah gitu loh, mungkin jarang. Tapi sebagai bukti nyata itu bahwa di Wuhan, China, sebenarnya virus corona sudah berevolusi yang tadinya dari hewan bisa terinfeksi ke manusia, dan manusia bisa menginfeksi manusia lainnya. Dan penyebarannya ini sangat cepat. Kapan sih kita bisa tahu kalau kita ini terinfeksi oleh virus corona? Nah, masa inkubasi virus corona itu sendiri sebenarnya belum akurat gitu ya, belum ditetapkan butuh waktu berapa hari gitu bisa tahu orang itu terjangkit coronavirus atau positif corona. Tapi gejala-gejala yang ditimbulkannya itu dimulai dari hari kedua sampai hari ke-14 setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh manusia gitu. Siapa gejala yang ditimbulkan kalau virus sudah positif coronavirus? Dari yang aku tahu sih, gejala-gejalanya itu seperti sakit kepala, batuk, bersin, kemudian sakit tenggorokan. Menurut kamu itu udah semua atau belum? Itu sih setahu aku itu adalah gejala-gejala ringannya aja ya. Tapi ada juga beberapa virus corona yang menimbulkan gejala yang lebih parah, seperti mungkin kita tuh bisa bronkitis atau pneumonia. Dan pneumonia itu bisa menyebabkan demam tinggi yang berpanjangan, terus juga sesak nafas. Nah, virus corona ini akan semakin parah gejalanya bila mengenai orang dengan kelompok-kelompok seperti orang itu sudah memiliki riwayat penyakit paru-paru, jantung, dan juga diabetes, dan kelompok lansia dan bayi. Kamu sendiri tahu nggak sih kenapa virus corona itu sangat mudah menyerang kelompok lansia gitu? Kalau menurut aku sih, kenapa dia lebih mudah terserang ke lansia, karena mungkin sistem imun lansia itu rentan karena usianya yang sudah tua. Kalau kita yang masih muda-muda gini kan, sistem imunnya mungkin baik karena kita suka olahraga atau makan makanan yang bergizi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih kalau kita ini bisa tertular. Jadi gitu ya. Di sini aku mau berbagi tips cara pencegahan virus corona ya. Yang pertama itu kita harus rajin-rajin cuci tangan, karena pemerintah sendiri itu dan WHO sudah menetapkan kita harus sering-sering rajin cuci tangan, karena dengan cuci tangan kuman-kuman atau bakteri ada di tangan kita ini akan hilang. Terus kita juga tuh harus rajin olahraga, dan jangan lupa berjemur dari jam 10 sampai jam 10.15 tiap pagi ya. Terus juga kita harus menghindari hewan-hewan, terutama hewan liar ya. Kalau bisa kita gak usah megang hewan dulu, karena hewan itu merupakan sumber dari virus corona itu sendiri. Terus yang ketiga, kita tuh harus masak daging dan telur hingga matang ya, karena di daging itu terdapat banyak bakteri ya. Kalau kita nggak masaknya dengan matang, nanti kita terkena atau terinfeksi virus.
Dan yang ketiga, kita tidak boleh memegang area mata, hidung, dan mulut bila tangan kita kotor. Jadi kita harus mencuci tangan kita dulu, baru kita bisa memegang area wajah gitu. Terus yang keempat, kita harus menggunakan masker bila akan bepergian, dan jangan lupa bawa hand sanitizer. Dan yang terakhir, jangan lupa tidur yang cukup dan jangan begadang. Oke, itu tips dari aku. Terima kasih.